Holik Media Dakwah Sakinah bersama Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat ditegakkan. Wasiat saya kepada teman-teman sekalian, bahwasanya seorang muslim itu tidak diperbolehkan untuk ikut-ikutan dalam perayaan-perayaan orang-orang kufar, ikut-ikutan dalam kebiasaan-kebiasaan orang-orang kufar, serta gaya berpakaian orang-orang kufar tersebut. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk ikut serta di dalam memeriahkan hari pergantian tahun ini. Mengapa? Karena hari pergantian tahun ini adalah hari pergantian dari tahun Masehi ke tahun Masehi yang lainnya. Adapun seorang muslim itu memiliki penanggalan tanggal tersendiri, yaitu tanggal Hijriyah. Maka tidak selayaknya bagi seorang muslim ikut serta dalam perayaan mereka, seperti halnya dengan meniup trompet, dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyalakan petasan, karena ini termasuk dalam kategori orang yang ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bertasyabbuh, ikut-ikutan dalam kebiasaan orang-orang kufar tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Maka kita tidak menginginkan pada hari kiamat kelak kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tidak menginginkan hal tersebut, teman-teman sekalian. Maka hendaknya kita menjaga akidah kita. Kita tidak ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka. Apatah lagi, teman-teman sekalian, kita menunggu sampai jam 12 malam sampai kita terlalaikan dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Rasulullah SAW melarang kita untuk begadang, lalu kita terluput dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka Rasulullah SAW tidak membiarkan kita untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, dan hal tersebut juga ikut serta juga dalam merayakan hari-hari perayaan mereka sampai kita menunggu sampai jam 12 malam, termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat, teman-teman sekalian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang yaitu ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi apa-apa yang tidak bermanfaat, teman-teman sekalian, hendaknya kita tinggalkan sebagai seorang muslim. Apatah lagi kita ikut serta di dalam perayaan-perayaan mereka. Bahkan keadaan kita pada hari ini, keadaan kaum muslimin pada hari ini telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahwasanya umatnya ini akan mengekor kepada orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi sibrin wa dhira'an bi zira'in hatta salaku juhratin dabbin la salaktumuhu." Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai orang-orang Yahudi dan Nasrani ini memasuki lubang biawak, dan kalian juga akan memasukinya, yaitu orang-orang muslim juga akan mengekor sampai mereka juga masuk ke dalam lubang tersebut. Maka seorang muslim tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam perayaan-perayaan orang-orang kufar,
Bahkan orang-orang kufar ini di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan penentangan-penentangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kita dilarang untuk saling tolong menolong, saling ta'awun, tolong menolong dalam keburukan, saling tolong menolong dalam perayaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la tajidu qaumun, engkau tidak akan mendapati suatu kaum, yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aba'ahum, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataballahu fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang telah ditetapkan iman di dalam hati mereka, wa ayyadahum biruhim minhum, dan Allah menolong mereka dengan pertolongan datang kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka dengan pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya kita tidak akan mendapati suatu kaum, yaitu kaum muslimin, yang saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Walaupun mereka adalah ayah-ayah kita, anak-anak kita, ataupun keluarga kita, jika menentang Allah dan Rasulnya, maka kita tidak berhak untuk mengikuti mereka. Sama dengan orang-orang di luar dari orang-orang kufar itu. Mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk saling tolong menolong dalam perayaan-perayaan mereka. Maka teman-teman sekalian, pesan saya kepada kalian yang ingin menjaga akidah-akidah kita, akidah-akidah kaum muslimin, hendaknya mereka tidak ta'awun, tidak saling tolong menolong kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Teman-teman rahimahni wa rahimakumullahu jami'an, maka saya sangat mengharapkan pada teman-teman agar kita senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita menjaga akidah kita. Hendaknya kita tidak turut serta dalam perayaan-perayaan mereka, apatah lagi perayaan-perayaan yang dibuat oleh orang-orang kufar tersebut. Kita memiliki penanggalan tersendiri. Kita memiliki penanggalan yang namanya penanggalan bulan Hijriah. Hendaknya kita memakai penanggalan bulan Hijriah. Tidak perlu kita ikut serta dalam penanggalan kalender Masehi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan umat Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa istiqamah di jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian, dan ini adalah amanah bagi seorang dai, sebagai seorang duat, sebagai seorang talibul ilmi, penuntut ilmu agama. Hendaknya ia menyampaikan kepada sesama muslim. Tidak boleh ia menyembunyikan ilmunya, karena jika ia menyembunyikan ilmunya, maka ini akan menjadi bumerang kepada dirinya pribadi. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, maka saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian sebagai nasihat kepada diri saya dan kepada teman-teman yang lainnya, lebih terkhusus kepada kaum muslimin seluruhnya. Qul siddiqan walau kana murran, sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Inilah salah satu hal yang dipegang oleh ulama kita dari zaman terdahulu, yaitu menyampaikan kebenaran walaupun itu sangat pahit. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada para penonton yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, dan kita bertemu dengan bulan Syahrul Mubarak, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah di dalamnya, yaitu bulan Ramadan di tahun depannya. Barakallahumma fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.